Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Suryani dengan NIM 11870-115. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 yang ditugaskan menjadikan presentasi dengan mata kuliah Inventory Control. Dengan judulnya itu adalah Demand Forecasting. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode smoothing. Metode smoothing ini, data yang digunakan per periodenya itu terdiri dari 2 kelompok. Ada metode rata-rata dan metode exponential smoothing. Nah, metode rata-rata juga terbagi lagi. Yang pertama itu ada yang single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode tahun-tahun tersebut, rata-ratanya. Nah, nanti dirata-ratakan untuk mencari tahu periode ke depannya gitu ya. Bisa dilihat selanjutnya agar lebih jelas. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu tabelnya seperti ini, data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Di sini datanya. Nanti di sini kita gimana sih gitu cara nyari yang di sini data penjualan unit yang ke-13-nya atau ya di ramalan yang ke-14-nya gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan peramalan untuk bulan ke-13. Nah, bulan ke-13-nya itu 907. Dilihat dari ini ya, 907 ramalan untuk bulan ke-13-nya. Ramalannya. Lalu peramalan untuk bulan ke-14 berapa katanya. Nah, rumus dari peramalan itu adalah fast moving total ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurangi demand untuk bulan ke-10. Berarti kan di sini ya, berarti ini ditambahkan dengan ramalan ini dikurangi dengan ini yang data penjualan yang demand yang ke-10 ya nih. Berarti kan 2.720 ditambah 907 dikurangi 910 dibagi 3. Nah, maka di sini hasilnya diperoleh peramalan untuk bulan ke-14-nya itu adalah 906 unit. Nah, berarti di sini bulan ke-14 906 unit. Jadi nanti kita bisa dicari juga untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode average lagi, tetapi bukan yang simple, tetapi di sini yang linear, yang kedua ya, bagiannya yang kedua. Nah, yang kedua ini, jika pola data menunjukkan pola tren, jika ada trennya ya, maka single moving average ini tidak tepat. Metode yang pertama itu tidak tepat. Maka yang lebih tepat itu, yang lebih baik adalah metode ini, linear moving average. Dasarnya dari metode ini itu apa? Yaitu penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Jadi dari simple average itu di rata-ratakan lagi gitu. Jadi didua kalikan gitu rata-ratanya ya. Lalu di sini ada langkahnya nih. Karena tadi dirata-ratakan di double, jadi yang pertama itu kita harus menghitung single moving average-nya dulu. Nanti dari single moving average-nya kita notasikan dengan ST aksen, lalu di sini kita hitung moving average kedua. Nah, di sini ada ST double aksen, lalu juga kita di sini hitung komponen AT-nya. Komponen AT-nya dengan rumus ST aksen ditambah ST aksen dikurangi ST double aksen. Lalu kita hitung juga komponen tren BT-nya. BT-nya itu 2 per N-1 dikali ST aksen min ST double aksen ya. Nanti di sini dibuatkan ya tabelnya masing-masing. Tabel ST aksennya, ST double aksennya, AT-nya, dan BT-nya. Nah, ini seperti ini. Di sini ada peramalan M periode ke depan. Setelah T, di sini FTM-nya itu rumusnya AT plus BT dikali M. Untuk mencari nilai FT-nya ya. Nah, di sini ada tabelnya seperti ini. Tabelnya. Terus di sini ST aksen. Bagaimana cara mencari ST aksen ini? Nah, dari penjualan unit
yang ke-1, penjualan unit yang kedua, ketiga, dan keempat dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan hasilnya ini. Lalu ini selanjutnya dari sini nilai ini juga rata-rata ini, gitu ya. Jadi 4 tahun sebelumnya itu dirata-ratakan. Nanti hasilnya diperoleh ST aksen. Untuk yang 149 juga rata-rata dari ini, ke-6, T ke-6, ke-5, ke-4, sama ke-3 gitu. Jadi 4 T4 sebelumnya gitu. Nah, karena di sini average-nya 4 ya. Nah, setelah itu diperolehlah nilai ST aksennya dan kita cari juga nih ST double aksennya. Bagaimana caranya? Nah, di sini juga merata-ratakan gitu. Sama ya, jadi di sini 4 periode sebelumnya dirata-ratakan, berarti 148 ditambah 156,2, 149,25 ditambah 159,5 dibagi 4 gitu ya. Nanti di sini diperoleh hasilnya 158,06 juga sama, diperolehnya dari penjumlahan T yang ke-8, T ke-7, T ke-6, T ke-5, nanti dibagi 4, nanti diperoleh juga hasilnya. Nah, di sini ada AT dan BT. AT dan BT ini adalah rumus yang tadi kita sudah tulis ya. Nih, rumusnya itu adalah ST aksen ditambah ST aksen min ST double aksen. Nanti di sini ST aksen ditambah ST aksen min ST double aksen. Nilai AT-nya diperoleh dari yang kedua ini ya, nilai AT-nya 165,75 atau kalau misalnya disebutkan angkanya berarti 156,5 ditambah dalam kurung 156,5 dikurangi 153,25. Nanti diperoleh hasilnya 165,75. Nanti ini seterusnya sampai ke bawah ya. Lalu di sini ada juga nilai BT. Nilai BT itu kan tadi ini ya, rumusnya adalah 2 per N-1 ST aksen min ST double aksen. Kayak gitu. Di sini nanti 2 per N-1. Berarti kan di sini N-nya ini ya. Ini nih. N-nya adalah 177 dikurang 1 ditambah dikali ST aksen dikurangi ST double aksen, nanti diperoleh hasil BT-nya sampai bawah ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai FTM itu rumusnya adalah AT plus BT dikali M. Nah, nanti di sini berarti kan AT dikali BT gitu. AT dikali BT dikali M. M-nya itu adalah 1 gitu. Jadi nanti ini kali ini dikali 1 hasilnya berapa? Ini kali ini 176,43 dikali 6,13 hasilnya 182,56 gitu ya. Dan seterusnya. Lalu nanti di sini bisa juga ya tabelnya dibuat dengan Excel. Jadi seperti itu ya untuk rumus FT plus M-nya. Jadi ini ditambahkan nanti hasilnya ini 165,75 ditambah 4,17 nanti hasilnya 169,91 dan seterusnya. Lalu ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang rata-rata. Nah, di sini ada metode yang kedua yaitu adalah single exponential smoothing. Nah, single exponential smoothing ini dilakukan untuk peramalan jangka pendek. Apa sih dasar pemikirannya gitu. Nah, di sini dasar pemikirannya adalah nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual. Jadi T plus 1 itu adalah nilai aktual pada periode ke T. Jadi kalau misalnya kita mau tahu periode ke T, nilai aktualnya adalah nilai ramalan T plus 1, nilai T selanjutnya, seperti itu. Ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan, berarti ditambah alfanya ya, yang terjadi pada periode tersebut. Nah, ini rumusnya FT plus 1 sama dengan FT plus alfa, XT min FT. Nah, permasalahannya itu inisialnya bagaimana kalau misalnya di contoh soal. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini berarti untuk nilai awal itu F1, berarti kan T-nya 0 gitu. T pertama itu nilai awal tuh 0 ditambah 1 gitu. Berarti F1 ya, 0. F0 tambah 1 itu kan berarti
1. Berarti di sini untuk nilai awalnya adalah F1. Untuk harga alfanya, parameter atau koefisien smoothing, ini tuh alfa ya. Nanti di sini alfa itu artinya parameter atau koefisien smoothing. Nah, nilai F1 ini adalah nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 X pertama gitu. Nanti sesuaikan saja sama soal. Nah, di mana nilai alfa yang ini, harga alfa yang pertama ini, parameter koefisien smoothing ini adalah dari rentang interval 0 sampai 1 gitu. Di sini dimodifikasi, diperoleh persamaan DT plus 1 aksen sama dengan alfa DT plus 1 min alfa dikali DT aksen gitu ya. Nanti di sini ada modifikasi persamaannya. Nah, kita lihat nih di contoh soalnya. Katanya diketahui alfanya adalah 0,1 dengan tabel seperti ini. Tabel pertama 30, kedua 20, ketiga 45, keempat 35, dan seterusnya ya. Nah, untuk mencari nilai modifikasi ini ya, berarti DT 1 aksen dulu. Misalnya T-nya 0. Berarti kan DT 1 aksen. Berarti D1-nya itu adalah ini, 30. Dia tuh nilainya sama gitu ya. Di sini 30. Maka untuk memperoleh nilai D2 aksennya itu bisa seperti dengan rumus yang ini kan, alfa DT ditambah 1 min alfa dikali DT aksen. Nah, di sini alfanya adalah 0,1 dikali ini 30 ya. Berarti kan DT yang ininya nih, DT-nya yang ininya 30. Ditambah 0,9 kan, sisanya 1 min alfa. Dikali 30 juga dari sini ya. 30 berarti D2-nya adalah 30 juga. Nah, di sini D3 aksen. Rumusnya sama, berarti alfa dikali D2, berarti D2-nya ini 20, 0,1 dikali ini 20, ditambah 1 min alfa 0,9 dikali D2 aksen. D2 aksennya itu diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Dari 30 ini ya. Nah, diperoleh hasilnya 29. Dan D4 aksen itu 0,1 dikali 45 yang ini. DT-nya lalu ditambah 0,9 1 min alfa dikali dengan D3 aksen yang dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh 30,6 dan seterusnya ya, nanti bisa dihitung caranya sama. Lalu di sini ada prosedur peramalan. Bagaimana sih gitu kita mencari tahu peramalannya gitu ya, agar lebih mempermudah. Di sini dituliskan ada prosedur peramalannya. Yang pertama itu definisikan dulu tujuan peramalannya apa gitu. Terus buat diagram pencar dari datanya, diagram seperti ininya ya, nanti dibuat. Lalu yang ketiga itu pilih paling tidak 2 metode yang mengakomodasi tujuan tersebut. Nah, jadi pilih metode yang mendekati pola datanya. Setelah itu, hitung kesalahan peramalannya, lalu pilih peramalan yang terbaik gitu. Yang terbaik itu adalah Nah, metode peramalan yang terbaik itu yang memberikan kesalahan yang terkecil, tentunya ya, kesalahan kalau besar juga merugikan perusahaan. Terus kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Nah, di sini ada contohnya, dari 12 bulan terakhir, tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Di sini berarti tabel pencar dari datanya ya, di sini tabel pencar dari datanya seperti ini, sama seperti soal sebelumnya ya. Setelah itu di sini kita eksekusi. Nah, bagaimana ramalan permintaan produk X itu kan kita nanti mencari tahu ya ramalannya bagaimana untuk 12 bulan mendatang. Nah, dari diagram yang sebelumnya ini kita plot gitu menjadi grafik seperti ini. Kita plot berarti yang pertama itu 30 gitu ya, yang kedua 20, yang ketiga 45 gitu. Kita plot seperti ini. Nah, berdasarkan gambar ini akan dicoba dua bentuk olah data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode
moving average 4 periode, dan untuk tren juga menggunakan metode linear moving average 4 periode ya. Jadi sama-sama disamakan 4 periode. Jadi kalau untuk konstan menggunakan moving average-nya saja. Kalau misalnya tren itu menggunakan metode linearnya yang tadi ya. Nah, di sini untuk tabelnya seperti ini. Di sini ya datanya, lalu di sini dihitung dari moving average-nya 30 ditambah 20 tambah 45 tambah 35 dibagi 4 gitu ya. Nah, di sini ramalan keduanya berarti ini disimpan untuk ramalan selanjutnya, ini disimpan selanjutnya, 42,5 disimpan selanjutnya, dan seterusnya. Nanti di sini diperoleh nilai E-nya dan nilai E kuadratnya. Nanti dijumlahkan, dibagi gitu ya. Dengan 8 diperoleh hasilnya 14.415,62. Nah, untuk mencari tahu nilai SE-nya adalah 1.415,62 ini dibagi 11 diakarkan gitu, diperoleh hasilnya adalah 11,34. Nah, di sini ada linear moving average ini. Nah, linear moving average ini dicari juga sama ya, nilai MA-nya sama seperti yang di sini. Untuk moving average nanti diperoleh MA-nya sama, dijumlahkan 30 tambah 20 tambah 45 tambah 35 dibagi dengan 4, dijumlahkan 4 periode sebelumnya. Lalu di sini ada ST double aksen juga, dijumlahkan dari ST aksen 4 periode sebelumnya dibagi 4. Diperoleh hasilnya dan dicari juga AT-nya sama seperti tadi dengan rumus AT itu adalah ST aksen ditambah ST aksen min ST double aksen. Lalu di sini dicari juga nilai BT-nya 2 min N min 1 ST aksen di min ST double aksen. Lalu di sini dicari juga FTM-nya tadi ya, dengan rumus FTM yang tadi adalah AT, sebentar. Nih, di sini AT plus BT dikali M, rumus FTM-nya ya. Nah, diperolehlah nilai seperti ini gitu. AT dikali BT dikali M. M-nya 1 diperoleh, nilainya seperti ini. Terus di sini nilai errornya. Di sini error yang dikuadratkan gitu. Diperoleh di sini ada 611,93 dengan untuk mencari nilai SEE-nya 611,93 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 7,82. Nah, SEE data berpola tren lebih kecil sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Nah, ramalannya seperti ini, dirumuskan. Ya, FT plus M-nya adalah 47,56 dikurangi 0,79 dikali M. Nah, untuk bulan ke-13 berarti kan 47,56 dikurangi 0,79 dikali M-nya, berarti M-nya 1, ya ini M-nya 2, dikali 2, ini berarti 4, yang ke bulan 15 berarti 3, berarti 47,56, dikurangi 0,79 dikali 3, hasilnya 45,19, dan seterusnya nanti bisa dihitung. Lalu di sini ada rumusnya, rumus untuk mencari MR. Rumus MR itu adalah sigma dari I sampai N, MRT dibagi N-1. Untuk nilai MRT sendiri adalah DT min DT aksen dikurangi DT min 1 kurang DT min 1 aksen. Atau rumusnya juga bisa dengan MRT adalah ET min ET min 1. Nah, di sini ada BA-nya, BAUCL 2,66 dikali MR ini yang tadi kita cari. Di sini ada CL, central line-nya 0, dan ada BB, yaitu LCL, yaitu minus. Jadi kebalikannya ya. Di sini plus, di sini minus 2,66 dikali MR-nya. Berarti kita harus menghitung nilai MR-nya untuk mengetahui BA dan BB.
Nah, dari data yang lalu, DT aksennya adalah 29 plus 2T, regresi linier ya, katanya. Berarti di sini, DT-nya dari soal sebelumnya ya, ada nilai DT-nya seperti ini, nilai DT aksennya kita, peroleh dari persamaan ini gitu. Jadi, dikalikan saja nilai DT-nya, lalu di sini DT min DT aksen, berarti ini kan 29 ditambah 2 dikali 1, berarti kan 2 kali 1, 2, 29 tambah 2 berarti 31 dan seterusnya. Di sini ada DT min DT aksen, yaitu ini ya, tinggal dikurang saja hasilnya berapa, ada yang minus, ada yang plus, gitu ya. Lalu di sini MRT, untuk mencari MRT-nya juga sama seperti ini. Diperoleh menggunakan rumus yang ini ya, DT min DT aksen dikurang DT min 1 min DT min 1 aksen. Diperoleh nilai MRT-nya, lalu kita juga bisa nih setelah menghitung bagian-bagiannya, kita bisa dimasukkan ke rumus MR-nya yang tadi ya, rumusnya yang ini, sigma ini. Nah, di sini kan jumlahnya 171 dibagi T-nya T min 1, 12 min 1. Berarti di sini MR-nya 15,5. Lalu di sini untuk BA-nya. BA-nya itu adalah 2,66 dikali MR. Nilai MR-nya adalah 15,5. Jadi diperoleh hasilnya 41,23. Untuk BB-nya minusnya kebalikan dari BA. Jadi minus 2,66. Maka dikali 15,5 diperoleh hasilnya minus 41,423. Nah, nanti dari data-data tersebut kita diperoleh gitu ya, grafik-grafiknya seperti ini. Dan di sini ada kondisi-kondisi out of control gitu. Jadi di luar batas kontrol yang kita nggak tahu dari peramalan-peramalan tersebut ya. Bila ada titik sebaran DT min DT aksen di luar batas kontrol atau lebih besar dari BA atau kurang dari BB gitu. Berarti kan di sini harus lebih besar nih, lebih besar dari 41,26 dan harus kurang dari 41,23 gitu ya intervalnya. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol yang interval BA sama BB yang tadi, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif, katanya ya di sini. Nah, belum tentu. Nah, bagaimana untuk mencek agar fungsi tersebut representatif? Nah, di sini ada aturan 3 titik, aturan 5 titik, dan aturan 8 titik. Aturan 3 titik itu bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A. Kalau 5 titik berarti ada 5 buah titik yang berurutan, 8 titik ada 8 buah titik yang berurutan pada salah satu sisinya gitu ya. Di sini dimisalkan sisinya A, B, dan C. Lalu di sini ada flowchart-nya ya. Di sini MRC-nya jika di luas batas kontrol, misalnya jika tidak berarti gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramalkan fungsi yang tadi ya. Namun jika ternyata iya nih di luas batas kontrol, berarti fungsi penyebabnya diketahui nih. Misalnya fungsi penyebabnya diketahui, jika diketahui gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang gitu. Kalau misalnya ada penyebabnya berarti datanya menyimpang gitu. Misalnya pada titik tersebut B ada pesanan khusus misalnya. Nah, jadi kan menyimpang nih, berarti di sini lagi gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramalkan gitu ya. Misalnya, tapi di sini misalnya tidak diketahui nih fungsi penyebabnya apa gitu. Nah, berarti caranya itu menghitung kembali fungsi tersebut sehingga menghilangkan titik yang di luar batas tersebut. Nanti diperoleh fungsi barunya, jumlah datanya akan berkurang gitu ya, karena dihilangkan kan yang melewati batas itu dihilangkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Dan ini juga saya adalah tugas inventory control PowerPoint dari dosen saya yang saya jelaskan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.